adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan bilangan bulat. Silakan adik-adik simak dengan baik dan jangan di-skip supaya kalian bisa memahami materinya dan tidak ada yang terlewatkan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Rumah Gemar Matematika. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yaitu membandingkan bilangan bulat. Kalian bisa perhatikan di sini adik-adik sudah ada beberapa soal. Ada 6 soal di sini ya. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Kita akan bandingkan satu persatu manakah yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian perlu tahu bahwa bilangan bulat ada dua, ya. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan coba selesaikan soalnya. Cara yang kita gunakan yaitu pertama kita membuat sebuah garis bilangan. Oke, dalam garis bilangan ini kita akan tuliskan angka-angka yang terdiri dari bilangan positif serta bilangan negatif. Untuk menuliskan garis bilangan, angka yang ke arah kanan ini merupakan bilangan positif. Oke, bilangan bulat positif. Kalian perhatikan di sini kita tuliskan yaitu dimulai dari angka 1 hingga dengan angka 9. Kemudian untuk ke arah kiri ini merupakan bilangan bulat negatif. Kita tuliskan angka-angkanya yaitu kita mulai dengan negatif 1 hingga dengan negatif 9. Jika kita sudah tuliskan angka-angka yang terdiri dari bilangan positif dan juga bilangan negatif, kalian perlu tahu bahwa angka yang berada di sebelah kiri ini berarti semakin ke kiri menunjukkan nilainya semakin kecil. Jadi kalian ingat, angka yang semakin ke arah kiri ini nilainya semakin kecil. Kemudian untuk yang angka yang arahnya ke kanan, ini semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar. Oke, sampai di sini kalian paham ya. Kita akan selesaikan soal yang tadi. Yang pertama di sini kita lihat yaitu 4 titik-titik negatif 9. Kita akan bandingkan menggunakan tanda pembanding yaitu tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, untuk membedakan ini, kalian bisa mudah untuk menemukan mana tanda yang lebih besar ataupun mana tanda yang lebih kecil. Caranya adalah kalian tarik garis lurus pada tanda tersebut seperti ini. Perhatikan sudah kita tarik garis lurus. Dan adik-adik bisa lihat sekarang ini sudah berubah tandanya menjadi huruf B. Jika tandanya menjadi huruf B berarti ini adalah tanda lebih besar. Demikian pula untuk tanda yang kedua, kita tarik garis juga, garis lurus. Nah, perhatikan sekarang dia sudah membentuk huruf K, berarti tanda ini merupakan tanda lebih kecil. Sekarang kita akan selesaikan soal ini. 4 dengan negatif 9. Kita lihat angkanya berada di bagian kanan ataukah di bagian kiri. Perhatikan 4 berada di sebelah kanan, ada di sini. Kemudian negatif 9 ini ada di arah sebelah kiri. Yang 4 di kanan, kemudian yang negatif 9 di kiri. Kita bacanya dari depan ya adik-adik, dari 4. 4 karena adanya di kanan, berarti 4 lebih besar daripada negatif 9. Karena 4-nya tadi ada di kanan. Soal kedua. Negatif 8 dengan 6. Kita lihat negatif 8 ada di bagian kiri. Atau kalian bisa juga lihat arah tangan kalian ada di tangan sebelah kiri.
Kemudian 6. 6 ada di bagian tangan kanan atau sebelah kanan. Berarti kita baca dari depan ya. Dari depan di sini berarti negatif 8 di kiri. Berarti negatif 8 ini lebih kecil daripada 6. Berikutnya, negatif 7 dengan negatif 1. Sama-sama bilangan negatif. Perhatikan, negatif 7 ada di bagian atau di sebelah kiri. Kemudian negatif 1 arahnya ada di sebelah bagian kanan. Berarti negatif 7 ini lebih kecil daripada negatif 1 karena negatif 7 berada di kiri. Kemudian negatif 3 dan negatif 6. Negatif 3 di bagian ini, kemudian negatif 6 di sebelah kiri. Berarti negatif 6 ada di kiri, negatif 3 ada di kanan. Berarti negatif 3 lebih besar daripada negatif 6. Adik-adik, ini karena soalnya angkanya masih kecil ya, angka-angkanya masih kecil dan ini masih mudah. Kita masih bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana jika angkanya besar? Tentu tidak mungkin kita menggambarkan garis bilangan dengan angka yang besar. Contoh soal yaitu negatif 245 titik-titik negatif 120. Jika kita menggambar garis bilangan hingga 245, pasti ini gambarnya sangat panjang sekali. Jadi untuk angka yang besar seperti ini, kalian bisa menggunakan kata kunci ini. Untuk bilangan negatif, perhatikan untuk bilangan negatif, jika angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Jadi kalau angkanya banyak, itu berarti dia kecil ya. Kemudian yang kedua, jika angkanya semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Berarti angka yang kecil itu nilainya besar. Kalian bisa perhatikan pada garis bilangan ini ya. Garis bilangan ini pada bilangan negatif, ini menunjukkan negatif 1 hingga negatif 9. Nah, negatif 1 ini angkanya kecil, namun untuk bilangan negatif, negatif 1 itu nilainya besar. Jadi, bilangan negatif yang nilainya paling besar adalah negatif 1. Sekarang kita akan selesaikan soalnya. Perhatikan, negatif 245 dengan negatif 120. Kalian bisa lihat angka yang depan yaitu 245, kemudian yang kedua 120. Dari angka kita bisa lihat 245 ini angkanya besar ya, angkanya besar. Tapi untuk nilainya ini kecil, berarti negatif 245 lebih kecil daripada negatif 120. Oke, satu soal lagi. Negatif 324 titik-titik negatif 756. Perhatikan angkanya terlebih dahulu. 320 dan 756. Ini lebih sedikit angkanya. Karena lebih sedikit berarti ini lebih besar nilainya. Maka negatif 324 lebih besar dari negatif 756. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kita kali ini, cara untuk membandingkan bilangan bulat. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Terima kasih dan sampai jumpa.